apa ini ya tempatnya podcast Mameru Polda Jatim ya? Loh, kok kayak pasien saya? Oh no! Bener apa enggak ya? Kok kayak pedot? Pak, tempat ruangan podcast Mameru di mana? Sana mana? Wah, Pak Pur ya. Wah, pedot ini. Lah, ini ada komandannya. Pagi Dan. Pagi Pak Pur. Pak Pur, aduh. Itu bukan pasien Pak Pur itu. Aduh, Dan. Anggota sini itu kan. Mohon maaf Dan, saya kira pasien saya Dan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KP Ega Prayudi. Salam presisi di podcast Mameru. Podcastnya yang ditunggu bolo-bolo. Hari ini kita ada tema yaitu polisi baik. Polisi yang jelek kita buang jauh-jauh. Hari ini kita kedatangan polisi baik. Polisi ini biasanya ngurusi ODGJ, uang pedot, uang edan. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Purnomo. Pak Purnomo, apa kabar Pak Purnomo? Baik, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Pur ya? Siap, Dan. Siap. Pak Pur, terima kasih sudah datang ke podcast Mameru. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Siap. Nah, Pak Pur, Siap. ini saya mengundang Pak Pur ini bukan tanpa alasan nih. Jadi banyak yang DM di YouTube kami di Mameru Podcast menyampaikan bahwa Pak Ega dan tolong dong diundang Pak Purnomo yang nangani ODGJ. Terus sekarang juga viral tuh banyak orang-orang kalau ketemu sama atau melihat orang-orang sedikit pedot apa-apa nggak jelas, wis panggil Pak Pur aja gitu. Makanya kami datangkan Pak Pur ke sini. Pertanyaan pertama nih Pak Pur. Siap. Saya mau tanya Pak Pur. Dulu pertama menangani ODGJ itu di mana Pak Pur? Siap Dan, mohon izin, bukan menangani Dan dulu, menemukan. Siap, menemukan orang dengan gangguan jiwa itu pertama kali 6 tahun yang lalu. Oh, di saat saya jadi seorang anggota Babin Kamtibmas yang bertugas sebagai anggota lalu lintas Dan. Ya, di Babat Dan. Di Babat. Jadi pada saat saya mau berangkat kerja, itu saya menemukan orang dengan gangguan jiwa saat itu juga dua orang. Dua-duanya telanjang Dan. Tanpa busana sama sekali. Terus apa yang dilakukan? Jadi yang pertama kali kita kan pakai kaos ini. Nah, ini kaos iya. Siap. Jadi ya malu dan tidak malu, saya copot baju saya semua di pinggir jalan. Terus ambil baju coklat saya masukkan, saya pakaikan ke Mbak Sriatun namanya. Masya Allah. Nah, akhirnya Mbak Sriatun pakai baju. Nah, saya antar pulang dah. Antar pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah istri saya juga kaget, kok bawa orang dengan gangguan jiwa pertama kali. Pak Pur bawa pulang. Waduh. Itu nggak berpikiran takut diserang kan, namanya ODGJ kan kita nggak tahu Pak Pur. Nggak berpikiran, nggak sampai ke sana. Udah ikhlas aja gitu Pak. Ya, alhamdulillah ikhlas saja. Terus alhamdulillah juga orangnya diam juga. Tapi ngoceh terus. Itu pertama dibawa 2. Ya, jadi setelah saya antar pulang, terus saya titipkan ke istri, karena kan saya dinas. Saya balik lagi, ketemu lagi. Laki-laki. Hari itu 2? Ya, hari itu 2. Sampai saat ini berapa tuh Pak? Sampai saat ini kami diamanai 220 naik turun Dan. Kalau ini tadi 221. Terus kemarin sempat 225, 4 ketemu. Salah satunya warga Surabaya yang terlantar di pasar Kedungpring. Nah, dia yatim piatu. Warga di situ bukan kok nggak mau bantu, namun mereka mungkin nggak punya tempat. Jadi sering kayak tadi Komandan jelaskan, banyak yang DM lapor Pak Pur, sehingga betul. saya begitu ngelihat akun media sosial, banyak yang ngetek. Ternyata saya datangin ke pasar Kedungpring, masih bisa diajak komunikasi. Banyak yang lapor Pak Pur. Lapor Pak Pur. Terus merawat ODGJ lebih dari 200. Itu semua yang mau ini Pak?
Yang ngopeni saya sama istri, kemudian sama 11 kami mempekerjakan 11. Terus ada juga pasien yang sehat yang tidak ada keluarganya, daripada dia terlantar akhirnya membantu kami. Terus ada 2 perawat, 1 bidan, 1 dokter, 5 guru ngaji, 4 ahli ruqyah. Wah, banyak juga ya Pak. Siap. Dan tidak sedikit juga itu biayanya kayaknya Pak. Kalau biaya banyak, dan rata-rata kalau boleh disebut, dan setiap bulan hampir 350 juta. Masya Allah. Tapi Ada. Iya. Itulah kehebatan ketika kita berbuat baik ya Siap. Pak Pur ya. Siap. Ada aja jalannya ya Pak. Ada aja jalannya, dan ada juga yang datang dihadirkan Allah untuk membantu kita. Wah, Masya Allah. Terus saya dengar-dengar juga Pak Pur ini memberikan beasiswa mahasiswa buat siapa itu Pak? Siap. Jadi mohon izin, dan kami punya akun YouTube. Nah, itu hasilnya kami pakai untuk memberikan beasiswa adik-adik mahasiswa. Namun harus orang Lamongan. Oh, harus siap. Bertempat domisili di Lamongan. Warga Lamongan, Warga Lamongan. tapi domisilinya di mana aja boleh. Oh, karena siap. Oh, siap. Jadi mungkin kuliah di Semarang, Iya, iya. kuliah di Bandung segala macam. Iya. Yang penting dia memenuhi kriteria. Jadi kami pilih yang keluarga kurang mampu, hafiz Quran, dan yang pinter. Oh, ada kriterianya Siap. Pak. Dan alhamdulillah per hari ini ada 23 adik-adik mahasiswa. Masya Allah, berkah. Siap. Dari hasil konten YouTube itu. Siap. Oh, dari pendapatan YouTube Siap. amalkan lagi. Siap. Benar. Berkah. Siap. Amin. Benar. Lanjut, kami juga sedikit dapat berita dari teman-teman tim kreatif Siap. tentang ojek gratis itu apa itu Pak? Siap. Mohon izin kemudian. Ini kalau ojek gratis ini duluan ojek gratis ini daripada ODGJ kemudian. Jadi ojek gratis ini awal boleh cerita kemudian? Boleh. Awal mulanya pada saat kita melakukan kegiatan baksos Iya. ke adik yatim, karena ya yatim nggak punya ibu, dia nggak sekolah benar. Terus? Rumahnya jauh, dia sepeda juga nggak punya. Jadi akhirnya kita tanya, Dik kok nggak sekolah, nggak punya sepeda pancal, ontel. Nah setelah itu kita pulang, dari pulang itu perjalanan saya mikir kenapa kok nggak bikin ojek aja ya. Nah akhirnya kita bikin namanya Ogus kan. Ogus itu kepanjangan ojek gratis dan uang saku. Oh, ada uang sakunya. Ada uang sakunya, perharinya 5.000. Jadi itu nanti tujuannya 5.000 itu untuk membantu kebutuhan adik-adiknya sekolah. Namun dikhususkan lagi kemudian difabel, yatim piatu dan duafa. Oh, benar-benar Siap. sesuai atau targetnya kena ya. Kena. Dan asal-asal ya Pak. siap. Dan itu yang ngojek bukan sembarangan kemudian. Orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Guru. Jadi guru honorer yang kita rangkul untuk jadi ojeknya. Wali muridnya kalau yang nganter gurunya otomatis lebih percaya kemudian. Siap. Sepeda motornya berarti yang nyiapin Pak Pur? Bukan kemudian. Sepeda motornya banyak, donatur yang percaya, makanya saya dapat dari donatur. Siap. Jadi si guru dapat berkah motor, Siap. si anak-anak murid dapat diantar dengan selamat. Siap. Jadi mau izin gini benar. Saya kan punya yayasan nih. Jadi saya misalkan ada program ojek, teman-teman yang lihat media sosial saya nanya, Pak Pur perlu sepeda motor berapa? Wah. Jadi ada yang ngasih satu. Jadi per hari ini ada 7 kecamatan yang menerima sepeda motor gratis. Masya Allah. Dan hebatnya lagi kemudian Pak Kapolres Lamongan sangat mendukung. Mendukung Bapak. Siap. Jadi setiap ojek dikasih hadiah SIM dari Bapak Kapolres. Oh. Siap. Difasilitasi SIM, terus dikasih jaket rompi sahabat Polres Lamongan. Luar biasa. Jadi lebih wali muridnya sama pihak guru, pihak sekolah sangat mendukung sekali benar. Dan itu sudah berjalan hampir ke 7 tahun. Mantap. Siap. Luar biasa. Per hari ini sampai per hari ini. Luar biasa. Ojek online sudah, lanjut ada bocoran lagi sedekah UMKM. Monggo dibongkar. Apa tuh? Komandan kok tahu aja ini. Oh, detektif saya sudah sebelum saya mengundang Pak Pur ini udah saya turunkan ke sana.
Jadi apa aja yang sudah dilakukan Pak Pur selain Siap. ODGJ? Jadi kalau kita bahas tentang ODGJ saja kayaknya kurang adil saya bilang. Harus kita bongkar semua yang dilakukan kebaikan-kebaikan Pak Pur. Siap. Mohon izin Komandan. Nah, gimana? Semenjak kami kemarin, kami dapat penghargaan dari Bapak Kapolri Komandan. Jadi kemarin dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, saya mengucapkan terima kasih karena kemarin kami dapat hadiah bisa melanjutkan ke jenjang karir perwira Komandan. Siap. Jadi kemarin sebelum kami dilantik, memang kami berdoa Komandan, ya Allah, nanti kalau memang kami sudah dilantik, kami nanti ditempatkan di mana saja. Kami kepingin membuat sebuah kampung yang mana terbebas dari hutang, riba dan pinjol, apalagi rentenir Komandan. Iya. Karena Gimana caranya? siap. Taktiknya gimana tuh? Jadi gini Komandan, mohon izin. Pada saat saya dinas di lalu lintas di pasar, Komandan, saya selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, turun karena kan masjidnya di atas Komandan. Saya turun itu saya udah ngeliat itu rentenir jalan ngasih modal ke para pedagang. Ada juga yang lagi narik apa ya bunganya, itu miris Komandan. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah membuat sebuah kampung UMKM yang mana per hari ini ada 20 keluarga yang kita bantu Komandan. Kalau kita ngasih duit habis Komandan. Iya betul. Jadi kami siapkan tenda sebanyak 25, sementara ini yang terpakai 20. Masing-masing keluarga yang menerima tenda itu kita latih untuk berjualan. Jualannya kita beli, dan ibunya itu kan kreatif. Lah, setelah jadi makanannya, kami ajak untuk bersedekah, dan itu kami bikin per 2 minggu sekali Komandan. Jadi UMKM warga setempat bergerak. Jadi 20 keluarga itu juga menerima, terus warga yang lain banyak yang jualan Komandan. Jadi rata-rata per kegiatan ini hampir 1000 porsi nasi yang kita siapkan. Jadi rame Komandan. Kalau sudah rame, jualan yang lain kan hadir. Betul. UMKM tergerak. Jadi mereka dilatih agar bisa mencari pendapatan Siap. sendiri. Jadi tidak tergantung pada peminjaman, utang piutang. Bagus luar biasa. Dan itu modalnya bukan dari saya aja Komandan. Ada donatur lain. Siap. Jadi mohon izin, kenapa kok kegiatan itu selalu berkembang? Karena mohon izin. Jadi nanti donatur itu nyumbang berapa, dipakai berapa, kami terbuka Komandan. Jadi misalkan si A ngasih berapa, si B, nanti kami total pengeluarannya berapa, sisa berapa. Makanya sekali lagi saya bangga jadi polisi Komandan. Kalau sudah kita pakai baju polisi ini, masyarakat percayanya ke kita luar biasa. Siap. Amanah ya. Siap, gitu kan. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwasannya masyarakat benci polisi, enggak ada. Yang penting kita baik kepada masyarakat baik ke kita. Karena masyarakat itu kepingin ngelihat polisi itu tampil ganteng. Kan gimana? Tampil berbeda, jujur, amanah. Wah, luar biasa Komandan. Pasti ditunggu-tunggu kedatangannya Pak. Siap. Ketika macet pun kita pasti dicari. Apapun perlu polisi kita Komandan. cari. Siap. Tapi kalau sudah aneh-aneh, Nah itu yang bikin sedih Komandan. yang akhirnya membuat masyarakat takut di sini Pak. Lanjut Pak, dengar-dengar juga ada program bedah rumah ini. Bedah rumahnya yang gimana nih maksudnya? Siap. Jadi mohon izin Komandan, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen seluruh Indonesia, bahkan mancanegara Komandan. Jadi kegiatan kami sekali lagi banyak didukung Komandan. Jadi dari hasil YouTube Komandan, mohon izin sekali, saya pakai baju polisi Komandan, dan saya sudah digaji negara Komandan. Jadi layaknya kewajiban saya harus memberikan layanan betul-betul ikhlas kepada warga masyarakat. Hasil dari YouTube kami, mudah-mudahan bisa istiqomah, kami gunakan seluruhnya Komandan, bukan 50%, bukan. Seluruhnya kami gunakan untuk kegiatan sosial. Dan alhamdulillah Januari kemarin kami melaksanakan bedah rumah 2, Februari kami melaksanakan bedah rumah 2, dan kami digandeng sama Polres Lamongan, Bapak Kapolres Lamongan. Kapolres Lamongan Siap. serta ya. Siap. Jadi kami kepingin polisi itu benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat Komandan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang selalu nonton tayangan YouTube Pak Purnomo. Hasilnya siap. Kami pakai tidak langsung memberi bantuan juga. Siap. Betul. Siap. Bedah rumah sudah, UMKM sudah, terus ojek gratis sudah. Terus saya mau tahu nih, ada nih. Saya kemarin juga menanyakan ini sama Mas Budiman, anggota PJR. Siap.
setelah Pak Pur melakukan hal-hal baik untuk masyarakat, ada kejadian-kejadian atau cerita Pak Pur yang menginspirasi atau hal baik yang pernah Pak Pur dapat? Mohon izin Komandan, sedekah itu luar biasa Komandan. Jadi mohon izin, dulunya kami banyak hutang Komandan. Dulunya kami banyak hutang. Namun alhamdulillah setelah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, semakin kita melakukan sedekah, Allah cukupkan Komandan. Memang gaji saya sudah kepotong Komandan. Dan rata-rata polisi semuanya punya hutang Komandan. Punya rata-rata. Pastilah ya. Ya, punya hutang Komandan. Jadi gaji saya pada saat itu sisa 400.000 Komandan. 400.000. 400.000. Namun alhamdulillah barang siapa yang bersedekah, Allah suburkan rezeki yang benar. Di saat kami 400.000 itu kami selalu bersedekah benar. Dan alhamdulillah per hari ini kegiatan kami sangat luar biasa. Allah cukupkan semua kegiatan kami. Alhamdulillah sekarang kami sudah tidak ada pinjaman kemudian. Jadi tinggal kami bersyukur saja. Dinas baik, melakukan kegiatan hal-hal yang baik. Jadi kami sampaikan kepada warga masyarakat terima kasih. Masih banyak polisi-polisi baik, masih banyak kemudian. Namun kan terkadang nggak terekspos media. Iya, betul. Dan saya pribadi, saya ini mencontoh senior-senior atau adik-adik saya yang melakukan hal baik tanpa diketahui media. Siap. Jadi kadang saya menyontoh mereka, gitu. Jadi saya mencontoh mereka, ya mungkin bertepatan karena saya punya akun media sosial, sehingga banyak orang yang lihat. Itu benar. Padahal banyak polisi yang baik, benar. Banyak sekali polisi yang baik. Jadi tujuannya Pak Purnomo ini untuk memediakan kegiatan-kegiatan itu bukan untuk ria. Siap. Nah tadi Pak Pur bilang junior, senior, Siap. banyak yang melakukan Siap. hal kebaikan, tapi kurang terekspos. Siap. Nah saat ini zamannya sudah beda. Siap. Mungkin bisa kita sosialisasikan bahwa masih banyak polisi-polisi Siap. yang baik. Siap. Gitu ya Pak Pur ya. Siap. Jadi banyak benar teman-teman polisi datang ke tempat kami memberikan tambahan kegiatan sedekah, tambahan beli beras, banyak benar. Banyak. Ya. Yang di tempat ODGJ itu ya. Siap, banyak benar. Jadi alhamdulillah kegiatan ini berjalan, ini sudah memasuki tahun ke-7 benar. Siap, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Lamongan yang sangat hebat. Kami dikasih waktu yang amat luas benar untuk melakukan hal-hal yang kebaikan. Jadi kan sekarang ini gini, kadang warga masyarakat ngomong Pak Purnomo kok jarang di kantor. Saya. Dari tadi kita ngomong tentang Kapolres Lamongan. Saya tak jelas no. Saya mau tanya, Bapak Kapolres jenengan ini AKBP Bobi Adimas. Siap. Wah, luar biasa. Beliau orang baik yang saya kenal ketika saya bertugas di Malang Kota. Salam hormat untuk beliau ya. Siap. Oh, dilanjut. Jadi Pak Kapolres memberikan waktu yang cukup benar. Jadi sekarang kan kami sampaikan mumpung di Poskes ini benar ya. Jadi tugasnya polisi kan nggak hanya di kantor. Karena saya selaku anggota Babin Kamtibmas, saya harus menyentuh langsung ke warga masyarakat. Kami harus memberikan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat, apalagi sekarang mendekati pemilu. Dan di saat melakukan kunjungan itu benar, kami memang sengaja menyisihkan rezeki, kami berikan sembako segala macam. Dan itu murni uang dari pendapatan konten YouTube. Mohon izin kemudian semua kegiatan kami videokan benar. Jadi pada saat saya sambang, pada saat saya ketemu yatim piatu, segala macam kami videokan, kami unggah di konten YouTube. Jadi mendapatkan rezeki, yang mana rezeki itu kita kembalikan lagi untuk sedekah UMKM, untuk ojek gratis, untuk perawatan orang dengan gangguan jiwa, untuk bedah rumah, untuk beasiswa, dan makin banyak yang lainnya. Jadi boleh dikatakan modal dari kegiatan-kegiatan Pak Pur itu murni dari hasil YouTube dan orang-orang baik yang membantu Pak Pur. Mudah-mudahan orang-orang baik ini mendapatkan berkah. Gitu dong Pak Markus. Dari tadi kita nih haus Pak Markus. Ini Pak Markus tak bantu. Ini Pak Pur. Siap, makasih Mudan. Ini saya itu buat jenengan. Monggo. Pak Markus jangan keluar, ikutan sini, Pak. Duduk. Bisa pakai ininya. Pakai mikrofonnya di telinga pakainya. Loh. Oh, bukan di telinga. Nah,
Ini. Pak Markus sih. Lo dipakai. Lo, nah, wes. Nah, dengerin. Pak. Ya. Nah, dipakai. Nah, Oke. Pak Pur, Siap. Pak Markus ini adalah anggota PNS yang bertugas di Dirlantas. Jadi perlu saya ceritakan, beliau ini adalah pekerja yang luar biasa, mulai dari dulu pekerja harian lepas sampai akhirnya diangkat PNS. Alhamdulillah. Berapa lama Pak Markus di sini? 25 tahun ya? Ya. 25 tahun Pak mengabdi di sini. Baru kemarin diangkat jadi PNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Markus ya? Siap. Mau ikut Pak Purnomo di sini? Benar. Enggak ikut. Di sini aja? Siap. Di sini aja. Kamu mau ikut ke Pak Pur ke Lamongan? Di sini aja. Ya sudah, terima kasih Pak Pur sudah silaturahmi ke podcast Mahameru. Siap. Mudah-mudahan kisahnya Pak Pur inspiratif. Pak Pur ini bisa dicontoh Amin. masyarakat luas dan anggota kepolisian Amin. khususnya. Siap. Terima kasih Pak Pur, selamat hormat untuk keluarga, Siap. selamat hormat untuk Kapolres. Siap. Nah, satu lagi untuk tanggal 14 Februari 2024 untuk masyarakat Indonesia, khususnya Bolo-Bolo Jawa Timur, gunakan hak pilih Anda, datang ke TPS karena masa depan bangsa, masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.